Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung di Zoom pada hari ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu kami, Ibu Ratih Hastasari SEMM. Tujuan kami di sini sekaligus ingin memaparkan materi mengenai analisis risiko keamanan web, aplikasi menggunakan kerangka kerja Street, spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salbila dengan NIM 17230409. Perkenalkan, nama saya Dina Wayu Farhani dengan NIM 17230675. Perkenalkan, nama saya Ananda Lufis Setiabudi dengan NIM 17230284. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Walia dengan NIM 17230601. Perkenalkan, nama saya Nahya Folia Maulidia dengan NIM 172303. Yang pertama ini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong berbagai sektor untuk mengadopsi sistem berbasis web dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Aplikasi web kini menjadi tulang punggung utama dalam layanan digital, mulai dari e-commerce, perbankan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi web, tantangan dalam hal keamanan informasi juga semakin kompleks dan krusial. Melalui penerapan kerangka kerja Street, risiko keamanan pada aplikasi web dapat dipetakan secara lebih sistematis, sehingga dapat membantu dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi risiko keamanan pada aplikasi web menggunakan kerangka kerja Street, agar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Oke, selanjutnya untuk perumusan masalahnya, kita mengambil 4 topik, yaitu pertama, apa saja potensi ancaman keamanan yang terdapat pada sistem atau aplikasi web berdasarkan kerangka Strike. Kedua, bagaimana proses identifikasi dan analisis risiko keamanan terhadap komponen-komponen aplikasi web menggunakan pendekatan Strike. Ketiga, apa dampak dan tingkat risiko dari masing-masing ancaman yang teridentifikasi terhadap keamanan aplikasi web. Dan yang terakhir, strategi mitigasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengelola risiko keamanan yang ditemukan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yaitu mendahulukan tujuan dahulu mengidentifikasikan dan mengelompokkan potensi ancaman keamanan pada aplikasi website berdasarkan kerangka kerja Stride, menganalisis resiko keamanan yang mungkin terjadi pada masing-masing komponen aplikasi website, menentukan tingkat resiko dari ancaman yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya, untuk mengurangi atau mengelola resiko keamanan yang telah dianalisis. Dan ada manfaat, yaitu membantu pengembangan dan memiliki aplikasi web dalam memahami potensi ancaman keamanan sejak tahap perancangan sistem, menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah mitigasi risiko terhadap aplikasi web yang sedang atau akan dikembangkan, memberikan wawasan kepada praktisi keamanan informasi mengenai penerapan Stride dalam konteks nyata. Kerangka Stride. Di sini kerangka Stride terbagi menjadi beberapa. Pertama, spoofing atau juga disebut dengan pemalsuan identitas. Ancaman di mana penyerangan pemalsuan identitas pengguna atau sistem untuk mendapatkan akses tidak sah. Contoh, phishing atau pemalsuan sentient token. Kedua, tampering atau modifikasi data. Pelanggan integritas data melalui perubahan tidak sah seperti SQL atau memanipulasi data, sistem, atau proses. 3. Repudiation atau penyangkalan. Situasi di mana pengguna menyangkal tindakan yang telah dilakukan karena tidak adanya bukti audit, solusi, logging, dan digital signature. 4. Informasi disclosure atau perungkapan informasi. Kebocoran data sensitif akibat miskonfigurasi atau program apapun yang mengirimkan data
ke dan dari change pengguna, rentan terhadap ancaman pengungkapan informasi seperti serangan cross-site scripting atau SXSS. 4. Digital of Service. Serangan yang mengganggu ketersediaan layanan, misalnya melalui request loading atau eksploitasi kerentanan buffer overload. 6. Evaluation of privilege. Peningkatan hak akses. Peningkatan hak akses tidak sah seperti eksploitasi bug atau orientasi untuk mendapatkan akses dari user admin. Teknik pengumpulan data. 1. Studi dokumentasi. Mengumpulkan dan menelah dokumentasi teknis sistem seperti diagram arsitektur, struktur basis data, alur proses, serta konfigurasi keamanan. 2. Observasi langsung. Melakukan pengamatan terhadap aplikasi web, terutama dari sisi proses bisnis, interaksi pengguna, dan komunikasi antar komponen sistem. 3. Wawancara. Jika memungkinkan, dilakukan wawancara dengan pengembang atau administrator aplikasi guna memperoleh informasi mendalam mengenai sistem, pengamanan, dan potensi celah yang ada. Selanjutnya kesimpulan, yaitu analisis risiko keamanan web aplikasi menggunakan kerangka kerja Stride membantu dalam mengidentifikasi secara sistematis berbagai potensi ancaman, mulai dari spoofing, tampering, repudiation, information, elevation of privilege. Dengan pemetaan ancaman yang jelas, pengembang dapat merancang strategi mitigasi yang lebih efektif untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem keamanan, tapi juga mendorong pengembangan web aplikasi yang lebih andal dan tahan terhadap serangan cyber. Sekian dari kelompok kami mengenai mata kuliah metode penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.